saudara, saya menyapa teman-teman yang mungkin menyaksikan secara online dan teman-teman yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh berkumpul, kita masih boleh bangun di pagi yang indah ini. Dan saat ini mari sama-sama saya undang kita semua untuk satukan hati. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, karena Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya, mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan, anugerah yang luar biasa Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kehidupan kami. Saat ini, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami mau datang membawa hati kami mau datang membawa pujian, mazmur yang terindah hanya untuk Tuhan kami yang luar biasa. Ini doa kami Tuhan, berkati jalannya saat teduh kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Katakan kemana kami akan mencari Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Tuhan yang mampukan kami untuk lewat semua perkara itu dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau. Segala perkara-Mu Tuhan. Kau jadikan
setiap kehidupan kami. Dalam segala perkara Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang menopang kami, tangan-Mu yang akan membantu kami melaluinya. Sama-sama kita katakan, Kau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita katakan, Kau penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kita ulang pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia, Memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
tetap percaya Tuhan setia. Kami mau nyatakan, Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang Maha Penyedia. Engkau Tuhan Sang Penyembuh. Engkau Tuhan panji kemenangan kami. Engkau Tuhan yang menyucikan. Engkau Tuhan sumber damai sejahtera. Dan Engkau Tuhan dari segala Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Kami berdiri sampai saat ini bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tapi kami sungguh yakin dan percaya karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan dan kami menikmatinya itu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami masih boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Boleh sama-sama menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang menonton secara online Tuhan. Kau Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir bagi setiap kehidupan mereka. Sebelum kami memulaikan hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu yang akan menuntun kami. Firman-Mu yang akan menopang kami Tuhan dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya menyapa teman-teman semua yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang menonton secara live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Pada pagi yang indah ini, suatu kehormatan, suatu kesempatan bagi setiap kita. Kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau belajar akan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 20. Terdapat dalam kitab Yohanes 20, ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan bagi teman-teman semua dan jemaat Tuhan yang menonton secara live streaming. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau tekankan pada ayatnya yang dikatakan, karena engkau telah melihat aku. Di situ ayat huruf A-nya itu bukan huruf kecil tetapi huruf besar. Di situ menekankan bahwa aku itu sendiri adalah Tuhan. Jadi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-29 ini, kalau kita membaca dari ayat 24 itu di bawah judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kebangkitan Yesus telah membawa kemenangan, kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan membawa sukacita bagi semua orang percaya. Ketika saya dikasih ayat ini, terus saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, apakah saya adalah salah satu orang yang seperti Thomas ini? Thomas ini tidak seperti murid-murid yang lain. Tahukah kita siapa orang yang tidak beruntung di dunia ini? Mereka ialah orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Kita yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersyukur dan berbahagia kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengiring Tuhan, tetapi kita bersyukur karena pengorbanannya Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita turut mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus, tetapi tidak pernah dimenangkan karena ketidakpercayaan mereka. Apakah kita adalah orang-orang yang telah mengambil kesengsaraan Tuhan, namun
dalam kehidupan kita, kita juga tidak percaya. Misalnya saya memberikan contoh, oh saya ada penyakit saya, mungkin sudah sampai di sini, saya tidak percaya lagi untuk bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, yakinlah bahwa Dia Allah yang Maha Penyembuh. Dia telah berjanji dan Dia telah berkata, it is finished, sudah selesai. Apapun yang menjadi tantangan teman-teman semua yang ada di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Dia Tuhan yang telah menyelesaikan semuanya. Kita kembali dalam Yohanes 20 ayatnya yang 25, saya agak lompat sedikit ke atas. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Wah, luar biasa juga Thomas ini ya. Dia berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia bilang, murid-murid yang lain bilang begini, kami telah melihat Tuhan, tetapi ada satu murid. Misalnya saya memberikan contoh, ada Misaya, ada Mika Ayu, ada Mika Vero, ada Mika Kenneth. Terus dalam situasi yang melihat bahwa Kamil ini telah sembuh. Kami semua ini telah melihat Kamil sembuh. Tetapi ada satu orang, misalnya, ini misalnya contoh, Kak Virji. Nggak sembuh dia, nggak sembuh. Ini misalnya contoh. Itu yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Ketika melihat satu sang raja itu benar-benar bangkit. Dan benar-benar telah mengalahkan maut. Berita sukacita ini, berita tentang kemenangan Tuhan Yesus, seringkali mungkin dianggap remeh oleh orang-orang. Seringkali mungkin dibilang, oh, tidak mungkin. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa itu telah terjadi. Bagaimana sebenarnya cerita dan oleh karena itu para penatua datang kepada Rasul Yohanes untuk meminta pertanggungjawaban karena Rasul Yohanes ini adalah sumber yang melihat atau menyaksikan langsung rangkaian peristiwa tersebut. Teman-teman semua dan Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan secara live streaming. Saat para murid berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sesudah Yesus Kristus bangkit dari kematian, Ia mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Para murid yang berada di ruangan itu jelas tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat sendiri. Saya balik lagi, Thomas yang sedang tidak bersama-sama dengan para murid yang lain, tidak bisa mempercayai akan hal itu benar-benar terjadi dalam murid-murid yang lain. Sekali lagi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian saat Thomas berada di rumah itu bersama-sama dengan para murid yang lain, Tuhan Yesus kembali hadir di tengah-tengah mereka. Selain itu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam anugerah dan hikmat-Nya, kadang-kadang Tuhan memperlihatkan tanda kepada mereka yang sulit untuk percaya tanpa melihat. Akan tetapi, tidak semua orang yang memperoleh anugerah untuk melihat tanda. Prinsip yang umum berlaku adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Satu poin yang saya mau tekankan pada pagi hari ini. Ingatlah bahwa iman adalah bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ingatlah bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada pujian berkata begini, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Walaupun adanya tanda penting bagi orang yang lemah, imannya orang beriman seharusnya percaya tanpa perlu melihat tanda. Tanpa perlu melihat tanda. Kalau kita percaya, saya mengambil contoh mungkin di sini, kenapa Tuhan taruh dalam kehidupan saya kayak orang sakit, kayak penyembuhan begitu. Tanpa kita harus melihat tanda bahwa, oh benar-benar ini terjadi dalam kehidupan saya. Oh Tuhan benar-benar terjadi kesembuhan ini dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan telah menyembuhkan saya. Saya mau sharingkan satu kesaksian. Saya kemarin sebelum melayani Tuhan, kenapa ini saya rindu karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Karena saya bilang tadi di awal, mungkin saya seperti Thomas, yang harusnya saya melihat tanda itu, baru saya percaya akan terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya ketika diberikan ayat ini tadi malam oleh Pastor Ezra bahwa, oh iya ya Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ketika saya sebelum melayani hari Minggu kemarin di Ibadah Raya 2 di tempat ini, saya orang yang mungkin konyol. Karena saya sudah tahu tidak bisa mungkin yang minum obat-obat herbal, saya minum tolak angin. Saya minum tolak angin, bengkak badan saya. Ini sudah mau latihan, ini sudah jam 3:30 kayaknya waktu itu. Saya minum tolak angin, bengkak badan saya 5 menit kemudian dari setelah saya minum itu, bengkak badan saya. Gatal. Untuk mengantisipasi supaya cepat untuk bisa latihan dan meredakan bengkak itu, saya minta tolong sama Kak Jojo. Kak Jojo, tolong belikan saya CTM. Dibelikan Kak Jojo cepat-cepat pergi beli CTM, terus saya minum. Pertama itu 2. Saya kalau refresh ulang Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, saya rasa lucu. Saya minum 2, belum juga masih garuk Tuhan. Tetapi dalam kerinduan saya itu untuk tetap melayani. Saya bilang saya tidak mau dikalahkan apapun yang terjadi. Walaupun saya bengkak tetap saya mau melayani karena itu kepercayaan saya. Karena minggu lalu saya dibilang untuk Pastor Ezra untuk melayani di Pakato. Tetapi malamnya itu saya kurang enak badan jadi saya bilang Pastor tolong gantikan saya. Jadi digantikan oleh Kak Yabes. Sesudah singkat cerita saya minum tetapi tidak kunjung juga reda bengkaknya. Saya tambah lagi 1, jadi 3. Tidak ada oleh resep sapa, di sini ada calon ibu dokter kita, ada Kak Cerin, ada banyak sekali calon apoteker. Tetapi tidak minta resep mereka, saya minum 3. Saya minum 3, ternyata bukan kesembuhan yang saya terima, malah cepat mati yang saya akan terima. Aduh. Semoga orang tua saya tidak menonton hal ini. Karena orang tua saya tidak tahu Bapak Saudara teman-teman semua. Saya minum 3. Jadi, intinya ditahulah. Sedangkan 1/4 saja mungkin diminum CTM sudah tidak enak dirasa. Apalagi kalau 3 biji. Jadi ya sempat saya melayang-layang lah. Dan saya melayang-layang betul. Saya ngawur cerita. Tapi anehnya ketika saya melihat CCTV, saya tetap menyembah Tuhan. Saya tetap bilang, terima kasih Tuhan, haleluya, nyanyi apa lagu itu ya. Pokoknya adalah, ya kalau saudara mau ketawa enggak apa-apa. Memang sebab di firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketawa-ketawa enggak apa-apa. Memang saya, sampai masih ada bekasnya saya mereka serempet saya. Kak Anjas, Kak Sandi serempet saya di jalan raya. Ketika saya sampai saya dibaringkan, saya rasa dibaringkan, saya langsung bilang begini, di mana saya? Saya bilang, bawa saya pulang. Mereka bilang, kau ini masih flying,
Masih belum sadar, masih ngawur bicaramu. Terus dokternya tanya begini, bilang begini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya masih ingat. Saya bilang tidak, awalnya itu saya lagi konser. Saya bilang begitu. Awalnya dokter saya lagi konser. Ketika saya sebelum naik konser, bengkak badanku. Jadi memang bahaya. Jadi ini selingannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau minum obat itu, ya jangan seperti saya. Harus. Jadi kembali lagi. Iman itu sangat penting. Jangan pernah Bapak Ibu terkalahkan dengan kondisi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Mau kondisi Bapak Ibu Saudara sedang baik-baik, mau kondisi Bapak Ibu Saudara teman-teman semua sedang tidak baik, tetaplah beriman kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan katakan, iman. Thomas ini butuh tanda. Kalau dia tidak melihat tanda, dia tidak percaya. Mari timbul pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah mungkin kesuksesan yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita? Apakah masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita perlu tanda? Oh, kalau saya punya Alphard, punya Pajero 5, oh ini tandanya berarti Tuhan sudah berkati saya. Oh kalau saya menjadi profesor, menjadi oh itu apa? Oh ini bahwa saya telah diberkati oleh Tuhan, telah dipenuhkan oleh Tuhan. Poin penting yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang menonton secara live streaming, percayalah akan Tuhan. Dia Tuhan yang telah mati, Dia Tuhan yang telah bangkit. Dia telah mengalahkan semua. Dia telah menyelamatkan saya dan kita semua oleh pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen merasa bangga. Bisa melihat tanda dan merasa rendah diri bila tidak melihat tanda. Salah satu tanda yang sering dikejar oleh orang Kristen, mungkin saja bahasa roh, yang dikejar orang Kristen mungkin adalah berkat. Tetapi orang Kristen harus mempertahankan iman. Hari-hari ini banyak sekali. Kalau saya mau cerita, ini adalah satu kasus yang sangat-sangat nyata. Saya mau spill sedikit. Karena kalau saya tidak bilang mungkin ada sesuatu yang terganjal dalam kehidupan saya. Orang tua saya mempunyai teman di kantor, adalah salah satu orang penatua gereja, di salah satu gereja di Poso. Sedih sekali, baru-baru kemarin dia, kita itu, lok, begitulah. Tapi saya bilang kepada orang tua saya, dia sebagai teman merasa kecewa. Dia minta pendapat saya. Val, bagaimana ini? Mau dijauhi atau tidak? Saya bilang, jangan Mak, jangan kita jauhi. Kita sebagai orang Kristen yang telah mendapatkan kasih yang bukan 90%, tetapi 100%. Saya bilang, dekati, rangkul. Mungkin dari rangkulannya kalian dalam ruangan itu, mungkin dia akan bisa melihat bahwa, oh ternyata betul kasihnya orang Kristen ini seperti ini kepada saya. Dan dia akan, suatu saat nanti, pasti dia akan sadar bahwa kasih yang sejati itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Perlu diingat, saya membacakan 1 Korintus 14 ayat 22a. 1 Korintus 14 ayat 22a. Perlu diingat bahwa kepercayaan Kristen didasarkan pada Alkitab, dan Alkitab ditulis dalam konteks sejarah masa lampau yang harus dipercaya dengan iman. Bila kepercayaan kita didasarkan pada apa yang kita lihat, kita tidak bisa berpegang teguh pada firman Allah. Apakah kita semua yang ada di tempat ini, apakah Bapak Ibu Saudara berani mempercayai kebenaran firman Allah walaupun banyak peristiwa yang harus dipercayai dengan iman dan banyak janji yang belum terwujud saat ini?
Saya tidak minta teman-teman semua yang ada di tempat ini menjawab. Tapi mari sama-sama kita merenungkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama kita renungkan. Apakah kita berani mempercayai kebenaran firman Allah yang telah kita pegang, yang telah kita baca setiap hari? Firman Allah, walaupun banyak peristiwa yang harus dipercaya dengan iman dan banyak janji yang belum terwujud saat ini. Mari Bapak Saudara, hari ini akan kita lalui bersama-sama. Banyak tantangan yang akan kita lalui. Banyak hal-hal yang akan kita jumpai di kampus kita, di rumah kita, di kantor kita, dimanapun kita berada. Yakinlah Dia Tuhan yang akan terus menolong kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita dan akan menjadi pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada saat ini. Mari kita dalam doa kita berdoa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, bukti kasih-Mu, bukti salib-Mu Tuhan, kami sudah sampai saat ini. Pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami dan yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami mau percaya meskipun kami tidak melihat Tuhan. Itu yang menjadi keteguhan kami. Itu yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami mau bilang, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Tuhan yang lain yang kami temui di luar ini, di luar Engkau Tuhan. Yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami. Kami mau bilang siapa kami Tuhan, siapa hidup kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami mau bilang Tuhan kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah biarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Kami mau hanya berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Ketika kami berserah kepada Engkau Tuhan, Kau yang akan mengendalikan kehidupan kami. Kau yang akan menuntun kami. Kau yang akan menyertai kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa doa kami. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, serta pemimpin negara ini Tuhan. Kami ada di bangsa ini Tuhan bukan secara kebetulan Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami sayangi Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Biar keselamatan Tuhan terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Kami menyampaikan shalom atas bangsa kami Indonesia. Diberkati oleh Tuhan. Setiap orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan akan mengenal Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau berkati setiap orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarkan mereka Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka perbuat diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mendoakan pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kepada seluruh jajaran yang diberkati oleh Tuhan. Kau Tuhan yang telah menempatkan mereka Tuhan, menetapkan mereka Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan memampukan mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar mereka memimpin bangsa ini dengan adil. Mereka memimpin bangsa ini dengan jujur. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang damai Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kami akan melihat penuaian besar-besaran akan terjadi di bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin rohani kami. Kau yang memilih mereka Tuhan. Kau yang menetapkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk ketua sinode kami, untuk ketua BPD,
sampai dengan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya untuk orang tua rohani kami Tuhan, untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, terus Engkau berikan bagi kehidupan mereka. Agar mereka memimpin kami Tuhan, mengarahkan kami Tuhan, terus kepada jalan kebenaran. Sehingga kami dapat Tuhan melihat bahwa Engkau Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan benar-benar Engkau Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka, bangkitkan iman mereka Tuhan. Apapun yang penyakit yang mereka sedang alami saat ini Tuhan, apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini Tuhan, Tuhan tolong mereka, bangkitkan iman mereka Tuhan, bahwa kesembuhan telah Engkau kerjakan, dan Engkau Tuhan yang telah membayar semuanya dengan lunas Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan. Obat-obat yang mereka konsumsi diberkati oleh Tuhan. Dokter yang menangani penyakit mereka diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang berbeban berat saat ini Tuhan, dan dalam sedang kesesakan, agar Tuhan memberikan kelegaan. Berkati hidup mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, yang mungkin saat ini yang sedang menghadapi pergumulan, agar Tuhan menolong mereka Tuhan. Berkati hati mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi pergumulan, mereka akan melihat jawaban doa mereka Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk orang yang menyaksikan tayangan ini, yang membutuhkan pekerjaan. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik Tuhan, Engkau berikan bagi kehidupan mereka. Sungguh mereka Tuhan, teguhkan mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran dalam mereka mencarikan pekerjaan yang terbaik. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, yang Tuhan tetapkan, di mana mereka melamar Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, berikan hati-Mu kepada setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, agar setiap jemaat-Mu Tuhan, orang-orang Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang membutuhkan lapangan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan pekerjaan yang terbaik Engkau sediakan bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan para pekerja untuk menuai jiwa-jiwa di GBI Oikumene Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang benar-benar rindu Tuhan dan tulus untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan, Kau kirimkan bagi kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Sungguh kami akan melihat orang-orang yang terbaik akan Tuhan kirimkan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melihat Tuhan, orang-orang yang terbaik Tuhan Kau kirimkan bagi kami Tuhan di tempat ini, agar sama-sama Tuhan kami menuai jiwa-jiwa hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk memperlengkapi GBI Oikumene dengan para pelayan musik Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan, kami merindukan tim pelayan musik sendiri Tuhan, agar kami dapat Tuhan terus menyembah Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami minta Tuhan, kami telah melihat Tuhan tolong kami di masa lalu, kami sungguh yakin dan percaya saat ini juga Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu akan nyata bagi gereja ini Tuhan, akan nyata bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, orang-orang yang terbaik Kau akan kirimkan bagi kami di tempat ini Tuhan, agar sama-sama kami Tuhan terus menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa bagi ibadah hari Minggu, mulai ibadah raya Minggu besok Bapak, ibadah raya pertama maupun ibadah raya 2, serta para pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan. Engkau berkati setiap orang-orang Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang datang Tuhan dengan kerinduan, berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka pergumulkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biar sama-sama Tuhan kami datang di tempat ini memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Bahkan setiap pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam ibadah raya 1, ibadah raya 2, Kau berkati kehidupan mereka Tuhan, perlengkapi terus hidup mereka Tuhan. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi setiap pelayan-Mu Tuhan, Kau terus maksimalkan Tuhan, kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Biar melalui pelayanan orang-orang Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat GBI Oikumene dimanapun mereka berada Tuhan. Aktivitas apapun agar Tuhan memberikan pertolongan dan kemampuan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI Oikumene Cabang Pakato Tuhan. Kami telah melihat penuaian Tuhan terjadi di sana Tuhan. Kau akan terus kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Biar GBI di Pakato akan terus dimuliakan oleh Tuhan. Mereka bertumbuh Tuhan semakin kuat dengan Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang radikal Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ada di kampung halaman Tuhan. Kau terus koneksikan mereka dengan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang berlibur Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, Kau berkati liburan mereka Tuhan, yang bersama-sama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Vina yang saat ini masih mengalami gangguan hamil dalam kehamilannya Tuhan. Yang sedang hamil namun mengalami kegangguan dalam kehamilannya Tuhan. Kau berkati Ibu Vina Tuhan. Terus bangkitkan kehidupan Ibu Vina Tuhan. Iman, yakin, percaya Ibu Vina Tuhan. Bahwa kesembuhan telah terjadi dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus Gold CC yang sudah dibentuk. Kau yang menetapkan mereka Tuhan, Kau yang menetapkan kami untuk menjadi pengurus di Gold CC Tuhan. Satu yang kami mau bilang Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu melihat generasi di bangsa ini, terkhususnya di kota kami Tuhan, di kota Makassar. Biarlah generasi yang ada di kota ini Tuhan, semakin hari semakin dipulihkan melalui pelayanan kami Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang kami dipercayakan kepada kami Tuhan, taruh dalam kerinduan hati kami Tuhan. Taruh dalam hati kami bahwa ini adalah misi-Mu Tuhan. Ini adalah kerinduan-Mu Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Adean yang saat ini sedang bekerja. Agar Tuhan memberikan kekuatan dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun berada. Dimanapun Adean berada Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati dia Tuhan. Berkat yang daripada Engkau Tuhan terus Engkau curahkan bagi kehidupannya. Bahkan kerohaniannya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semakin hari dia Tuhan akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Biar melalui kehidupan Kadean Tuhan, teman-temannya Tuhan, bahkan orang-orang yang di sekelilingnya melihat Tuhan yang nyata dalam kehidupan Kadean. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Charter yang saat ini berhari ulang tahun Tuhan. Penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan terus Kak Charter rasakan dalam kehidupan. Bukti kasih-Mu Tuhan, dia masih boleh menikmati usia yang baru Tuhan. Kami berdoa sama-sama mengirimkan doa untuk Kak Charter. Diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Masa depannya sungguh ada dalam Engkau Tuhan. Berkat Tuhan terus Engkau berikan bagi kehidupan Kak Charter. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi impiannya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya dia akan melihat anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami yang telah mengambil pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Air mata kami Kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, apapun pergumulan kami yang kami hadapi, kami sungguh yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memulai hari kami dengan sukacita dan pengharapan kami. Karena kami tahu tangan Tuhan dan Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu Tuhan bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kami yang telah hadir di sini Tuhan. Bahkan kami yang telah menonton secara streaming Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus berkati kita semua.